Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pintar, berbagi itu pintar. Kembali bertemu dengan channel kesayangan kita semua, Abang Willy, berbagi itu pintar. Ya, beberapa waktu yang lalu pemerintah Kemdikbud melalui guru belajar ya, program guru belajar sudah meluncurkan seri BIMTEK terbaru, yaitu seri asesmen kompetensi minimum. Nah, saya harap Bapak Ibu guru semua sudah mendaftar ya. Oke, kalau sudah mendaftar berarti sekarang Bapak Ibu tinggal menunggu sesuai jadwal yang Bapak Ibu guru semua pilih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan BIMTEK Guru Belajar seri AKM ya. Pertama-tama kita buka dulu browsernya. Oke. Kemudian kita ketikkan gurubelajar.kemdikbud.go.id gitu ya. Oke. Iya. Oke, saya mengerti. Nah, sini sebenarnya pemerintah sudah meluncurkan ya 4 kegiatan ya. Jadi 4 program kegiatan seri pendidikan keterampilan hidup, seri asesmen kompetensi minimum, seri pendidikan inklusif, dan seri masa pandemi COVID-19 yang ini sudah berakhir ya beberapa waktu yang lalu. Oke, kita masuk dulu di akun kita. Oke, kalau Bapak Ibu guru semua sudah pernah masuk, maka otomatis langsung masuk. Kalau belum, silakan Bapak Ibu guru semua masukkan username dan passwordnya dari akun SIM PKB ya, Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah ikut masa pandemi COVID-19. Nah, ini dia yang kita akan bahas sekarang, yaitu asesmen kompetensi minimum. Kita masuk yuk. Iya, kalau misalnya belum bisa masuk seperti ini, langsung seperti ini, maka Bapak Ibu lagi-lagi masukkan username-nya, yaitu username ketika Bapak Ibu dulu memiliki akun SIM PKB ya, atau SIM GPO, kemudian passwordnya masukkan sendiri ya. Ini dia. BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum SMP, karena saya sendiri adalah guru SMP ya, dan saya memilih angkatan 1 yang dilaksanakan mulai dari Senin 4 Januari 2021 sampai Jumat 8 Januari 2021, dan saya sudah menyelesaikan 95%. Kita mulai. Ini dia. Masukkan username dan password, masuk. Ya, ini dia dashboard beranda dari LMS Bimbingan Teknis Guru Belajar seri AKM-nya untuk tingkat SMP. Ya, silahkan. Selamat datang, dan ini biasa tampilan awal. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu nanti pelajari, yaitu konten kursusnya. Mulai dari orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum, pengantar program BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum, konsep asesmen nasional, teknis pelaksanaan asesmen nasional, asesmen literasi membaca tingkat SMP, kemudian asesmen numerasi pada tingkat SMP, tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum, dan terakhir nanti akan ada asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Itu ya. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang lebih 8 konten yang Bapak Ibu guru semua bisa pelajari. Kita coba ya. Nah, ini dia.
Nah, ini pada orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum, ini ada 3 topik dan 1 kuis. Topiknya yaitu latar belakang dan kebijakan asesmen nasional, apa pentingnya asesmen nasional, refleksi orientasi, ya, dan terakhir ini kuisnya, memasukkan kuis, mengisi kuisnya. Kemudian pada konten kedua, yaitu pengantar program BIMTEK Guru Belajar AKM, kita buka, terdapat 2 topik dan 1 kuis. Ya. 2 topik dan ada 1 kuisnya ya. Mulai dari selamat datang, kemudian asesmen program BIMTEK Guru Belajar Seri AKM. Nah, di sini nanti Bapak Ibu disilakan untuk mengisi sesuai dengan yang Bapak Ibu pahami. Karena di sini hanya untuk mengukur kemampuan awal Bapak Ibu sebelum melanjutkan mengikuti BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Tapi jika Bapak Ibu bingung, ragu, Bapak Ibu boleh melihat video saya yang sebelumnya mengenai asesmen pra program BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Kemudian konten berikutnya yaitu konten asesmen, konsep asesmen nasional. Ini ada 6 topik dan 2 kuis. Jadi ada pengantarnya, kemudian tujuan dan manfaat asesmen nasional, evaluasi ujian nasional, membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Ini ada kuis konsep asesmen nasional. Kemudian perayaan belajar dan refleksi topik. Jadi setiap menyelesaikan kuis, biasanya nanti ada perayaan dan ada semacam ada lencana yang dapat Bapak Ibu terima jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan konten ini. Ini refleksi. Jadi setiap belajar dengan beberapa konten ada modulnya yang Bapak Ibu pelajari, mengisi kuis, kemudian refleksi apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Selanjutnya teknis pelaksanaan asesmen nasional. Ya, ada 5 topik dan 2 kuis juga. Mulai dari petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional, kriteria peserta pelaksanaan asesmen nasional, merumuskan butir soal asesmen nasional. Nah, ini ada kuis teknis pelaksanaan asesmen nasional. Kalau sudah kuis, ada perayaan belajar dan refleksi. Di sini nanti dapat lencana. Kemudian silakan Bapak Ibu refleksi dari topik 2-nya saja ya. Kemudian konten berikutnya yaitu asesmen literasi membaca tingkat SMP. Ada 6 topik dan 2 kuis juga. Jadi belajar, mengerjakan soal, kemudian ada refleksi ya. Yang pertama, konsep literasi membaca, mengenal asesmen kompetensi minimum literasi membaca, menganalisis tahap asesmen literasi membaca tingkat SMP, contoh butir asesmen literasi tingkat membaca SMP, latihan membuat soal asesmen literasi membaca tingkat SMP. Nah, ini latihan membuat soal. Kalau sudah diisi, kemudian disimpan, dikirim, dan nanti akan ada perayaan belajar. Jadi dapat lencana lagi kalau memang lulus, memang baik nilai, memang baik. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya membuat refleksi dari topik 3. Lanjut, asesmen numerasi. Jadi tadi yang membaca ya, literasi, kemudian ini numerasi pada tingkat SMP. Ada 6 topik dan 2 kuis juga. Kita buka dulu. Mulai dari konsep numerasi itu apa ya, numerasi. Kemudian mengenal AKM numerasi, menganalisis tahap asesmen numerasi tingkat SMP, contoh butir asesmen numerasi tingkat SMP. Jadi nanti Bapak Ibu akan ada contoh di sini. Jadi benar-benar mantap lah belajarnya. Jadi benar-benar insya Allah bisa paham mengenai AKM. Kalau di sini tentang numerasi. Setelah melihat penjelasan, membaca penjelasan, ada contoh-contohnya. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk membuat soal asesmen numerasi tingkat SMP. Sudah dikirim, nanti akan dapat lencana dan silakan Bapak Ibu membuat refleksi pada topik 4.
Lanjut, yaitu tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Jadi sudah mempelajari apa itu AKM, kemudian AKM itu terdiri dari literasi numerasi, sudah buat soal dan lain sebagainya. Jadi untuk apa? Pasti ada tindak lanjutnya, yaitu tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Ada 8 topik dan 2 kuis. Wow, benar-benar puas belajarnya ya. Pertama, mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi, menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten, analisis kategori penguasaan konten untuk tindak lanjut pembelajaran, merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum, contoh strategi pembelajaran berbasis kompetensi pada mata pelajaran, segitiga belajar yang terdiri dari kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Sudah semua, akan ada kuis mengenai tindak lanjut laporan hasil KM. Jadi Bapak Ibu akan diminta mengerjakan kuis ya. Kalau ini mengerjakan kuis. Biasanya ada 2 pilihan. Ada 2 butir pilihan. Atau kadang bisa pilihannya seingat saya adalah benar dan salah. Kalau sudah selesai mengerjakan, nilainya baik, selanjutnya akan ada perayaan belajar, dapat lencana, dan silakan masukkan refleksi topik 5. Nah, yang terakhir adalah asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Disinilah Bapak Ibu akan dites kembali seberapa kemajuan, seberapa nilai yang Bapak Ibu dapatkan setelah belajar. Berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya, soal-soal pasca program ini guru belajar biasanya soalnya sama persis dengan ketika Bapak Ibu mengikuti pra program guru belajarnya. Itu ya, jadi diulangi dulu yang pertama kali ikut hanya untuk mengukur kemampuan dasar. Istilahnya Bapak Ibu dianggap belum pernah belajar. Kemampuannya seperti apa. Nah, setelah belajar, kan diulang lagi kuis tadi, soal-soal tadi. Ada apakah Bapak Ibu mampu menyerap atau tidak, atau ada kemajuan dari proses belajarnya bagaimana. Ingat bahwa belajar kan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang sudah tahu menjadi lebih tahu. Di sini ada satu topik yang terdiri dari satu kuis. Ya. Oke. Kalau sudah dan nilainya baik, lulus, maka Bapak Ibu akan otomatis mendapatkan sertifikat ya, akan otomatis mendapatkan sertifikat. Kemudian jika memang belum lulus, maka Bapak Ibu masih bisa mengulanginya lagi. Bahkan bisa mengulangi di angkatan-angkatan berikutnya sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Jadi kegiatan BIMTEK guru belajar ya, seri apapun lah yang saya pernah ikuti, ini waktunya sangat-sangat fleksibel. Memang misalnya yang saya ikuti angkatan 1 yaitu dari tanggal 4 sampai tanggal 8. Jadi ya mana yang Bapak Ibu sempat, tidak harus mengganggu pekerjaan wajib Bapak Ibu misalnya ketika sedang mengajar. Jadi bisa malam hari, siang hari, sore hari, atau ketika waktu istirahat ya. Jadi sangat-sangat fleksibel waktunya. Ya, demikianlah pemaparan dari saya, penjelasan dari saya mengenai BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMP. Mudah-mudahan kita semua dapat ilmu yang bermanfaat dari kegiatan BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMP. Saya berbangga bahwa saya dan Bapak Ibu guru semua masih mau belajar, tidak henti-henti untuk belajar. Dan mudah-mudahan hasil dari belajar bisa diterapkan dengan maksimal pada siswa maupun di sekolahnya masing-masing ya. Untuk sertifikat itu bonus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi itu pintar.